Shalom teman-teman. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Penuhi hatiku
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan penyembahan kami, tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman boleh salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik.
dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Sekarang kami akan tiba saatnya akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa agar kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Katakan kau pintu bagi setiap jalan, pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kau pintu Tuhan bagi setiap jalan, pintu bagi setiap
Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Aba ya Bapa. Pada malam hari ini kami anak-anak Tuhan, kami sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan. Bahkan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk, kami mau diam, kami mau dengar akan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin yang membuat kami kuat, yang membuat iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Bapa terima kasih, berbicaralah Bapa, berfirmanlah kami anak-anak-Mu malam hari ini. Kami siap mendengarkan, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari adik-adik muda yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam. Kurang semangat. Salam. Puji Tuhan. Salam artinya damai sejahtera. Ya, saya percaya adik-adik semua yang hadir malam hari ini ada damai sejahtera. Kok enggak ada aminnya nih saudara ya? Amin. Ada damai sejahtera. Bilang sebelahmu, kamu harus damai. Damai sejahtera. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Kita sama-sama baca firman Tuhan pada malam hari ini. Sudah dapat katakan haleluya? Oh belum ya saudara ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Sudah dapat katakan puji Tuhan? Puji Tuhan, karena sudah ada di layar saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan ya, dengan tema rendah hati. Rendah hati. Apa itu rendah hati? Sudah tahu rendah hati? Halo adik-adik muda, rendah hati apa? Biasa kalau adik-adik muda, biasa kalau posting apa selalu Inggris ya kan? Humble. Ya coba bilang sebelahmu, kamu humble. Humble nggak nih? Rendah hati nggak nih saudara ya? Saya lihat adik-adik muda semua rendah hati semua. Kok nggak ada aminnya nih saudara ya? Amin. Coba bilang sebelahmu, kamu rendah hati. Rendah hati. Apa artinya rendah hati saudara? Rendah hati artinya ya saya pelajari di sini adalah ya orang-orang yang tidak sombong. Amin. Bilang sebelahmu, jangan sombong. Amin. Rendah hati artinya ia adalah orang-orang yang tidak angku. Bilang sebelahmu, jangan angku. Angku. Rendah hati artinya adalah ya orang-orang yang tidak bicara tinggi-tinggi. Amin. Coba bilang sebelahmu, jangan bicara tinggi-tinggi. Jangan bicara omong kosong. Amin adik-adik muda. Kok enggak ada aminnya nih saudara ya? Amin. Iya, ada orang yang ngomong tinggi-tinggi. Ya, di atas. Itu saudara ya. Ya. Tuhan mau supaya kita ngomong apa adanya. Amin saudara. Kalau teman kita, kamu cantik, memang dia cantik. Amin. Jangan bilang kalau dia jelek, bilang, cantik banget kamu. Gitu saudara ya. Itu namanya bohong. Ya. Saya lihat nih semua nih, adik-adik muda cantik-cantik semua. Amin. Iya betul. Saya lihat adik muda semua ganteng-ganteng semua. Kok enggak ada aminnya nih saudara ya? Atau saudara jelek kan nih saudara ya? Amin ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan.
Ya Tuhan katakan hari ini, marilah kepadaku. Ya semua yang letih lesu dan beban berat. Artinya apa saudara? Kenapa bisa dikaitkan tentang rendah hati? Artinya orang yang datang kepada Tuhan, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita datang apa adanya di hadapan Tuhan. Kita semua yang letih, yang lesu, yang beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adik-adik muda hari ini yang datang ada masalah, persoalan. Mungkin masalah pekerjaan. Siapa yang sudah bekerja di sini? Oh belum ya, oh puji Tuhan. Nah ada masalah pekerjaan bukan? Aman, puji Tuhan. Iya puji Tuhan, amin, amin. Tadi tak ada masalah. Ada muda yang pacaran ada di sini? Tak ada ya? Oh puji Tuhan, oh puji Tuhan. Adakah masalah dalam pacaranmu? Oh puji Tuhan, baik-baik saja, amin. Coba bilang sebelahmu, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, amin. Iya. Nah Tuhan katakan saudara, marilah kepadaku semua yang letih. 3L, apa itu Ade? Ade siapa namanya? Siapa namanya Dek? Ya? Ansel, apa itu 3L? Letih, lesu, lelah. Tambah lagi lemah. Amin. Iya kan? Marilah kepadaku. Semua yang letih, semua yang lesu, yang beban berat. Seberat apa persoalan saudara hari ini? Ada berat saudara dalam kehidupan saudara? Amin. Tapi Tuhan hari ini katakan, marilah kepadaku. Siapa yang bilang mari? Ini ajakan Tuhan. Malam hari ini Tuhan mengajak kepada kita semua. Bukan hanya ada adik semua, tapi saya juga sebagai hamba Tuhan. Tuhan katakan marilah kepadaku. Harus datang kepada Tuhan. Bilang sebelahmu, mari datang sama Yesus. Amin, amin. Mari datang sama Yesus. Datang sama Yesus. Yang lemah, yang letih, yang lesu, yang lemas gitu saudara ya. Yang beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati kita, saudara ya. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan sujud. Kita datang, kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku Tuhan. Ya, aku ini tidak ada apa-apanya. Itu adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ada orang ketika dia berhasil, dia sombongnya minta ampun. Siapa dulu nih? Saya nih orangnya. Padahalnya, ya dia sukses karena Tuhan. Betul nggak adik-adik? Amin. Wih, ketika dia berhasil, pekerjaannya diberkati luar biasa, usahanya sukses. Dia berkata, siapa dulu dong? Saya nih. Siapa dulu dong? Iya. Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Betul nggak adik-adik semua? Apa yang kita banggakan, toh semuanya dari itu, dari Tuhan. Betul enggak? Betul kan nih saudara ya? Itu semuanya dari, itu semuanya dari Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan, tidak ada yang kita sombongkan saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita berkata hari ini, Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini aku masih ada, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Amin. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya. Orang sombong itu Tuhan tidak suka. Amin. Orang angkuh itu Tuhan tidak suka. Tapi orang yang rendah hati Tuhan pakai. Saya lihat nih adik muda semua nih rendah hati semua. Iya Tuhan pakai dalam pelayanan saudara. Ada amin saudara. Amin. Tuhan pakai. Kalau kita rendah hati, saya percaya Tuhan pakai. Halo, Tuhan Tuhan pakai. Ya. Jangan sampai kita sombong saudara. Jangan sampai kita angkuh. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan rendah hati kita di hadapan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata, kita buka dulu saudara. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua.
Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Di sana dikatakan, hendaklah kamu selalu, belum ya? Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah, lemah, dan sabar. Bilang sebelahmu, rendah hati. Bilang sebelahmu, lemah lembut. Bilang sebelahmu, sabar. Orang sabar disayang. Kalau saudara sabar pasti disayang Tuhan. Betul nggak kan adik? Kalau orang tidak sabar tidak disayang Tuhan. Tapi hari ini adik-adik muda semuanya sabar. Ya, ada security namanya sabar. Tulis besar-besar namanya sabar. Tapi dia tidak sabar. Iya, namanya doang sabar. Tapi dia tidak, di tengah jalan dia berantem terus. Maunya dia mau duluan. Ya, nggak mau dia kelakson orang, oh kamu sobo gitu, ngamuk-ngamuk di jalan, tidak sabar. Ada orang saudara namanya syukur, tapi tidak pernah bersyukur. Ya, ada teman saya itu namanya Selamat. Ya, saya bilang dari mana bung? Dari Jawa, puji Tuhan. Ya, hari Minggu datang ibadah dia. Ternyata orang Kristen. Artinya dia selamat karena percaya Tuhan Yesus. Ada banyak orang selamat doang, namanya doang selamat tapi tidak selamat. Tapi hari ini ada di muda semuanya sabar. Coba bilang sebelahmu lagi, sabar. Sabar. Apapun yang saudara doa, kalau sampai saat ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, sabar. Ada waktunya Tuhan. Semuanya itu ada indah pada waktunya. Amin. Saya sabar. Ya, saya sabar. Coba pegang dada saudara, saya sabar. Aku harus sabar. Adik-adik muda harus sabar. Itulah anak-anak muda yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sama seperti profesor dan pendayung. Mungkin pernah saudara dengar ilustrasi ini. Ya, ada profesor dan pendayung. Suatu saat profesor ini saudara, ya dia meneliti ya kadar garam air laut. Ya, dia pergi di sebuah pantai saudara, di sebuah dermaga. Dia sewa sebuah perahu. Ya, profesor ini dia berkata, "Pak, tolong, saya mau sewa perahu Bapak. Coba dayung agak ke tengah. Saya mau teliti kadar air garam ya di laut di tempat ini." Ya, berjalannya waktu saudara, ya di tengah laut, si profesor ini berkata kepada pendayung, "Pak, apa Bapak tahu ilmu kimia?" Si pendayung ini berkata, "Maaf Pak, saya tidak tahu tentang ilmu kimia." Profesor berkata, "Maaf, karena Bapak tidak tahu ilmu kimia, maka nyawa Anda berkurang 25%. Ini Pak, profesor ini sombongnya juga minta ampun. Berjalannya waktu saudara, profesor ini bertanya lagi kepada pendayung, ya kepada punya perahu tadi. Dia berkata, "Pak, apa Bapak tahu tentang ilmu biologi?" Si pendayung ini berkata, "Maaf Pak, saya tidak tahu ilmu biologi." Profesor berkata, "Maaf Pak, karena Bapak tidak tahu ilmu biologi, maka nyawa Anda berkurang 50%. Takut juga si pendayungnya. Mati juga saya karena nggak tahu ilmu kimia dengan ilmu biologi. Berjalannya waktu saudara, profesor ini bertanya kepada pendayung ini, "Pak, apakah Bapak tahu tentang ilmu fisika?" Si pendayung ini berkata, "Maaf Pak, saya tidak tahu tentang ilmu fisika."
Profesor berkata, karena Bapak tidak tahu ilmu fisika, maka nyawa Anda berkurang 75%. Coba bayangkan. Dari berapa tadi, Dek? 25, berapa lagi? 50, berapa lagi? 75%. Berjalannya waktu, saudara, ya tiba-tiba mendung. Tiba-tiba mau hujan deras. Iya, mulai air kemasukan, iya dalam perahu hampir tenggelam. Sekarang yang bertanya bukan profesor, yang bertanya siapa adik? Pendayung. Pak Profesor, Bapak kan jago. Ada pertanyaan buat Bapak. Apakah Bapak tahu tentang ilmu renang? Pak Profesor bilang, maaf Pak, saya tidak tahu ilmu renang. Pendayung berkata, maaf Pak, nyawa Anda habis 100%. Berapa? Maka tenggelamlah perahu itu. Yang selamat siapa? Pendayung. Maka Profesor wa inna lillahi wa inna ilaihi gitu saja. Maka habislah hidupnya. Karena dia sombong. Mentang-mentang dia profesor, mentang-mentang dia bisa segala-galanya. Tapi Tuhan mau supaya hari ini saudara dan saya kita datang rendah hati sama Tuhan. Amin saudara. Adik-adik muda rendah hati. Saya lihat adik-adik muda semua itu rendah hati semua. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik muda saya percaya, ya kalau saudara rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama, pasti semuanya diberkati Tuhan. Kok enggak ada aminnya nih saudara ya? Saya lihat nih adik-adik muda nih wajah-wajah lemah lembut semuanya. Amin. Lembut semuanya. Saya lihat nih wajah-wajah tak berdosa. Ini orang Pontianak bilang. Amin. Adik-adik muda semuanya diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan gitu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Situasi apapun, kondisi apapun dalam hidup ini, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Saya bersabar. Berapa bulan yang lalu, mau kesaksian sebenarnya sudah. Saya datang masih pakai stagen. Betul kan? Betul kan, Dek? Pakai korset. Saya kecelakaan. Ya puji Tuhan. Ya berjalannya waktu. Saya sabar, saya berdoa sama Tuhan. Ya puji Tuhan. Ya kemana-mana. Saya sekarang tidak pakai lagi stagen, Pak Markus, puji Tuhan. Atas doa adik-adik semua. Doa Pak Markus juga, puji Tuhan. Ya kan? Tapi sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Nah, sebentar lagi. Nah, di dalam firman Tuhan, ya kita menemukan saudara orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati mereka. Ini luar biasa saudara ya. Nah, kita buka di dalam Matius pasal 9 ayat 21. Matius 9 ayat yang ke-21. Matius 9 ayat 21. Bisa buka handphone kita? Matius 9 ayat 21. Matius pasal yang ke-9 ayat 21. Sudah dapat? Amin. Siapa yang bisa bantu Om Gideon? Matius 9 ayat 21. Adik, siapa yang bisa bantu? Bisa baca ayat ini? Bisa, Dek? Bisa bantu? Matius 9 ayat 21. Ya. Siapa itu? Tahu ya? Wanita pendarahan 12. Wanita pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita baca semuanya, ya betul kan ya? Wanita pendarahan selama 12 tahun. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukannya datang Tuhan, dia tarik-tarik bajunya, tolong dong Tuhan. Ya tolong sembuhkan aku Tuhan, tolonglah. Tuhan tolonglah, jamah aku, doakan aku, tapi tidak. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Rendah hati. Begitu rendah hatinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, asal ku pegang saja jubahnya.
Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Banyak di dalam Alkitab, ya, orang-orang hebat. Banyak di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Wanita pendarahan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan mau seperti itu, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan tolonglah aku Tuhan, ya pulihkan aku Tuhan, berkati aku. Saya percaya dengan kata-kata itu saja, ya pasti Tuhan berkati. Amin. Dengan kata itu saja, ya Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita. Asal kita sabar menanti waktunya Tuhan. Semuanya itu indah pada waktunya. Sabar. Orang sabar disayang, orang sabar itu pasti subur. Orang sabar itu pasti ada hasilnya. Karena sabar itu adalah sebuah proses. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Seperti wanita pendarahan yang 12 tahun. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Wah, puji Tuhan. Ketika dia jamah jubahnya, dia sembuh. Selama 12 tahun dia sakit, saudara. Pendarahan kata firman Tuhan. Tapi dia sembuh total. Amin, saudara. Jadi doa saya hari ini, apa yang kita doa, pergumulan apa, beban berat apa, kelemahan apa dalam hidup kita sabar saja sambil berdoa. Kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita menemukan di dalam firman Tuhan orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-8. Siapa lagi yang bisa bantu? Minta tolong, bisa bantu baca ayat ini, Matius 8 ayat 8. Ayo, adik yang di belakang. Bisa. Ya, adik-adik semuanya di belakang. Salah satu yang sudah dapat duluan. Siapa yang dapat duluan? Bisa? Wah, adik depan aja, Dek. Nah, yang worship leadernya tadi, mantap. Nah, diberkati, double berkatnya. Matius 8 ayat 8. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini mengisahkan ya tentang seorang hamba perwira di Kapernaum yang sakit. Ya ada perwira tapi hambanya sakit. Perwira ini kita nggak tahu perwira apa dulu. Apa perwira menengah, perwira tinggi? Kalau perwira menengah, saya nggak begitu hafal. Kalau perwira tinggi udah pasti. Ya bintang 1, apa namanya, Dek? Siapa yang tahu bintang 1? Tak tahu? Nah, tak tahu apa? Brigjen, Brigadir Jenderal. Bintang 2? Apa, Dek? Irjen, Inspektur Jenderal. Bintang 3? Komjen, Komisaris Jen. Bintang 4? Jenderal. Bintang 5? Bintang 7? Ya 16. Ya kan? Ini perwira, saudara. Dia ketemu Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini anak-anak Tuhan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan saja sepatah kata. Hari ini sesuai firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo, katakan sepatah kata kepada Tuhan. Saya mau tanya dari belakang. Halo Dek, kata apa yang saudara katakan kepada Tuhan? Sepatah kata. Sebelum saya tutup firman ini. Supaya kita mengerti, supaya kita memahami. Ayo coba angkat tangan. Ada yang bisa angkat tangan? Ada Dek? Katakan sepatah kata buat Tuhan. Bisa? Contoh, Tuhan berkati aku. Sepatah kata. Apalagi? Ada yang bisa? Tuhan berkati pekerjaanku. Ada yang bisa? Tuhan berkati sekolahku. Apalagi? Tuhan berkati kuliahku. Apalagi? Tuhan berkati pekerjaanku. Amin. Katakan saja sepatah kata. Bukan satu baris besar, bukan satu buku besar. Sesuai firman yang kita lihat tadi. Mana tadi? Coba kita kembali tadi, saudara. Matius 8 ayat 28. Coba kita. Matius 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata. Satu kata saja. Enggak usah satu kalimat, satu kata aja. Aku percaya. Pasti Tuhan pulihkan. Amin. Aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Aku percaya Tuhan pasti berkati saya. Amin. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Artinya satu kata. Bukan satu kata lagi. Bila perlu satu kalimat. Kita isi hati kita curhat kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan jamah aku. Tuhan berkati aku. Tuhan pulihkan aku. Amin saudara. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon belas kasihan Tuhan. Agar malam hari ini saudara dan saya, adik-adik semua, Tuhan pulihkan. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam usaha kita, baik di dalam bisnis kita, baik di dalam studi kita, baik dalam sekolah kita, baik di dalam pelayanan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan ingatkan kami. Supaya kami datang kepada Tuhan. Kami yang berbeban berat. Kami yang letih, kami lesu. Tuhan angkat beban kami. Tuhan angkat persoalan kami. Tuhan angkat masalah kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kami ada saat ini. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Bapa terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Berkati mereka Bapa. Firman yang kami terima hari ini. Meteraikan di dalam hidup kami. Biar firman ini menjadi penuntun. Menjadi rema di dalam hidup kami. Bukan hanya kami sebagai pendengar. Tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Gideon yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar boleh kami dapat lakukan di kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembari persembahan berjalan, saya akan memberikan sedikit informasi. Besok di hari Minggu kita ada ibadah raya di sesi 1 jam 9 pagi, sesi 2 jam 11 siang, sesi 3 jam 5 sore. Di hari Selasa kita ada FA. Ya, FA pertama itu yang khusus laki-laki dan perempuan diketuai oleh Hansel. FA yang kedua diketuai khusus laki-laki saja diketuai oleh Nelson. Dan di hari Sabtu seperti biasa kita ada ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Mari semua teman-teman boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami doa setiap anak-anak-Mu yang sudah datang, yang meluangkan waktu untuk beribadah, youth Yestoya Pontianak di tempat ini. Tuhan berkati siapapun yang hadir, kami percaya anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, baik dalam studi, sekolah mereka Tuhan berkati. Keluarga mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati juga Gembala Betani Yestoya Pontianak yang ada di Malang. Yang juga hamba-Mu juga Pastor Michael yang ada di tempat ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam penggembalaan, dalam mendidik, membimbing, membina umat-Mu yang ada di Pontianak juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini, kami datang tidak sia-sia. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa mujizat, kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Makasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yang membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami. Bila Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Kami tiba di tempat ini semuanya karena tuntunan Tuhan. Dan kami pulang, kami tiba di rumah kami juga semuanya karena tuntunan, semuanya karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami percaya malam hari ini berkat yang sama kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik muda, arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus memberkati saudara dan saya
mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari adik-adik semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.